Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, sahabat-sahabat yang mulia. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya oleh karena itu pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentunya mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh. Dan selalu saya katakan sholat subuh adalah panglimanya sholat fardu. Karena Allah menegaskan di Al-Quran bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Maka oleh karena itu, mari kita selalu melaksanakan sholat subuh, usahakan tepat waktu, dan di masjid secara berjamaah, khususnya bagi para laki-laki. Teman-teman sekalian, ada 6 perkara keanehan yang akan menimpa umat Islam dalam hadis Rasulullah. Ini yang akan saya sampaikan. Ya. Yang pertama, perkara masjid. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan itu enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Ya, seperti kita lihat fenomena seperti ini marak sekali ya. Kita merasa takjub, kita merasa senang ya. Di mana-mana orang membangun masjid dengan sangat bagus, luar biasa gitu. Tetapi kemudian orang atau umat Islam di sekitarnya enggan untuk memakmurkan masjid itu. Apa makna memakmurkan? Ya, berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah ya. Dan kita lihat terutama fenomena sholat subuh ya. Sholat subuh itu paling sepi di masjid-masjid itu ya. Nah, ini fenomena yang pertama, perkara yang aneh yang akan menimpa umat Islam, dan kelihatannya fenomena ini sudah terjadi di sekitar kita. Yang kedua, perkara mushaf Al-Quran. Orang-orang berlomba-lomba mau mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, bukannya dibaca dan dipelajari, namun Al-Quran tersebut hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak kaca dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Kemudian yang ketiga, perkara banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Sekarang rumah-rumah tahfidz itu banyak sekali ya. Kita senang, kita berbahagia. Banyak berdiri rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah untuk para mereka yang ingin menghafalkan Al-Quran. Namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Ya, ini sesuatu yang ironi. Di satu pihak rumah tahfidz berdiri banyak, tapi dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat ya, Al-Quran masih banyak yang tidak dipelajari dan dilaksanakan isinya. Kemudian yang keempat, perkara banyak wanita solehah yang bersuami laki-laki, namun laki-laki tersebut tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama ya. Ini juga kita jumpai ya, istrinya taat ya, istrinya malah yang sering ke masjid, tapi suaminya ya tidak pernah keluar dari rumah untuk datang ke masjid ya. Di kampung saya ada yang seperti itu ya. Saya lihat sendiri ya, istrinya yang justru yang sering datang ke masjid, tapi suaminya tidak datang ke masjid. Kemudian yang kelima,
perkara banyak laki-laki soleh yang beristri wanita, namun wanita tersebut tidak taat beragama serta pembangkang. Ini juga marak, ya, terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Suaminya taat, ini kebalikannya, ya, suaminya taat tapi istrinya tidak taat. Bahkan istrinya itu cenderung menjadi wanita yang suka membangkang kepada suaminya, ya. Kemudian yang kelima, perkara orang alim, ya, artinya orang yang memahami ilmu agama, berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya, ya. Dan ini juga menjadi suatu perkara yang aneh yang menimpa masyarakat kita, umat Islam dalam hal ini, ya, di mana banyak orang pintar, para ulama yang menyampaikan ajaran-ajarannya, menyampaikan ilmu-ilmunya, tetapi masyarakat enggan untuk mengikutinya. Petuah-petuah yang keluar dari mulutnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan sebagai tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin mengutip sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Haris ibnu Umairah. Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman tersebut akan banyak ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya. Tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama, dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman tersebut akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan, ya, banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka. Haris ibnu Umairah kemudian merasa heran dan dia bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hal tersebut akan terjadi?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Nanti apabila ibadah sholat telah dimatikan." Artinya orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian menjamurnya suap menyuap, jual beli hukum dan jabatan. Ini apalagi di negara kita ini sekarang sangat masif, terstruktur, ya, yang terjadi, ya, jual beli hukum, jual beli jabatan. Hukum bisa dibeli, ya. Siapa yang punya duit, apabila mengalami suatu perkara, maka dia bisa memainkan, ya. Bahkan fenomena dalam hukum ini khususnya di dalam konteks politik, ya, hukum diotak-atik, ya, konstitusi diotak-atik, ya, untuk suatu kepentingan tertentu, ya, sehingga kemudian menghasilkan suatu hukum yang cacat secara konstitusional. Kemudian serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan tersebut sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu. Itu sabda Rasulullah. Mari kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh tersebut. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Ya, menurut saya itu sudah terjadi. Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan diri kita masing-masing. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Demikian teman-teman, para sahabat yang mulia, 6 perkara aneh yang akan terjadi dan menurut saya sudah dan sedang terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya umat Islam, ya. Apalagi di negara kita, negara yang penduduknya paling banyak, mayoritas beragama Islam. Masyarakat Muslim atau penduduk yang terbanyak, ya, beragama Islam, ya, adalah negara kita. Ya, tapi kita tahu bagaimana aplikasi ajaran agama Islam, ya, di negara kita ini. Seperti yang disabdakan Rasulullah, bagaikan buih di lautan. Buih di lautan banyak sekali, tapi begitu mudah untuk diombang-ambingkan oleh ombak, ya. Ombak itu artinya berbagai perkara-perkara yang kemudian menimpa umat Islam, dan umat Islam kemudian rapuh, ya, tidak ada persatuan di dalam menghadapi suatu masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi saya pribadi, ya. Jika dalam 6 perkara tersebut ada hal yang
saya menjadi bagian dari persoalan itu, maka itu menjadi muhasabah ya, menjadi pelajaran yang harus saya selesaikan. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, sedikit-sedikit tetapi yang penting kita bisa menyampaikan, saling memberi nasihat dalam kesabaran dan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.